Nah, baik ya. Jadi apa itu yang dimaksud diterima? Nah, hipotesis diterima adalah kondisi di mana harga min 2 sampel itu sama saja. Nah, pertanyaannya sebagainya, kalau kita dalam mahasiswa mesin dapat tugas akhir dengan judul pengaruh dari titik-titik terhadap titik-titik. Banyak kan? Atau effect of something dengan something, ya, dengan sesuatu. Nah, yang kita inginkan, kalau saya tanya sama Anda, apakah harga populasinya atau min-nya itu sama, atau malah yang berbeda kalau judul tugas akhir kita itu, menurut Anda? Yang kita inginkan sebenarnya. Ada yang bisa jawab? Kalau ada tugas akhir misalnya, apakah min dari populasi ya yang diuji pengaruh itu katanya sebelumnya kondisinya begini, setelah dilakukan perlakuan kondisinya begini. Jadi ada kondisi sebelum dan sesudah. Sebelumnya, apakah Anda menginginkan min yang sama atau min yang tidak sama? Halo? Dua ada jawabnya. Sama, Pak. Halo? Ya? Sama, Pak. Yang sama, betul? Sekali lagi. Setelah dilakukan perlakuan yang tidak sama, Pak. Setuju ya, semuanya mengatakan tidak sama. Setuju? Ya, tadi ada yang sama, salah itu. Ya, kita harus ke 15 ini setuju bahwa kalau kita melakukan percobaan di mesin, kalau judul tugas akhir kita the effect of something, ya, pengaruh penambahan karbon terhadap kekuatan atau terhadap kekerasan, atau penambahan lubrikan terhadap kehalusan permukaan pada proses pemesinan, atau penambahan aditif terhadap kekentalan pada bidang-bidang konversi, ya, banyak sekali. Kalau kita kasih contoh, banyak sekali pengaruh ini terhadap performan kekeringan dari pengering, ya, banyak sekali. Sayangnya dosen kita tidak mengambil statistik untuk itu. Nah, ini kalau saya dengan bimbing saya selalu saya tanya statistiknya. Bukan bimbingan ya, dengan pengujian saya selalu, ini gimana analisisnya? Karena saya ajarkan nggak dipakai gitu ya. Nah, ini saya. Jadi kita setuju ya bahwa yang apa namanya? Yang kita tuju itu yang di sini ya, yang daerah kecil ini. Kalau bisa tidak sama, Pak. Kalau tidak sama artinya apa? Berpengaruh, ya. Kalau yang sama artinya tidak berpengaruh, gitu. Tidak berpengaruh apa-apa terhadap penambahan sebelum dan sesudah. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya. Tapi ada kondisi yang kadang-kadang kita ingin tidak berpengaruh apa-apa sebelum dan sesudah. Ya. Seperti contoh-contoh misalnya suatu perusahaan mengklaim bahwa barang dia sesuai dengan SNI. Nah, sesuai dengan SNI artinya sama, barang dia dengan SNI sama. Jadi hipotesis yang harusnya benar adalah yang di tengah ini. Setuju ya? Yang di tengah ini, yang di tengah ini, yang ini. Itulah yang diingini, sama. Atau Anda mengklaim standar Anda sama dengan ini, maka yang benarnya di tengah. Jadi kuliah statistik hipotesis yang kemudian ini bukanlah hitungan, ya, bukan menghitung. Sekali lagi, Anda bisa menghitung benar, tapi mengartikan hitungan Anda salah. Mengartikan itu yang perlu ditekankan. Ini sayangnya harus bisa mendengar dengan baik ini statistik. Jadi pengertiannya, jadi logikanya, betul-betul logika Anda yang ditanya di sini, bukan hitungan. Orang bodoh bisa menghitung tidak berlogika, hasilnya salah. Tapi Anda menghitung dan menginterpretasikan hasil hitungan Anda. Ya, sekali lagi, ini penting statistik ini, ya. Betul-betul ilmunya
melogikkan ya kondisi-kondisi seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ini pengantar saya. Sekarang gimana cara sekarang saya share screen. Ada pertanyaan sebelumnya? Do you want to continue in the close? Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya, Ada? Cukup jelas ya? Jadi kemarin dari kamu yang rajin buat PR pun salah mengartikannya. Ya, salah mengartikan interpretasi itu. Jadi kemarin contoh-contoh PR. Nah, kemudian saya coba memperbaikinya di dalam kuis. Ya, mudah-mudahan benar di dalam kuis menginterpretasikan angka-angka. Jadi bukanlah soal menghitung. Sebaiknya. Oke, kalau sudah tahu itu, kita lanjutkan satu kali lagi, satu analisis lain selain T-student atau T-test. Ya. Oke, sekali lagi ini logika. Kapan T-test dipakai atau uji tes, kapan ANOVA dipakai? Kita masuk kepada ANOVA sekarang. Ya, Anda bisa lihat PowerPoint saya? bisa Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan semuanya jawab. Nah, kalau ANOVA, Anda bilang lihat ini gunungnya itu banyak itu. Ya, kalau simbolnya itu mu1, mu2, mu3, mu4. Nah, nanti saya akan tanya secara teori. Ini pertanyaan statistik ini bukan hitungan, banyak teorinya. Kalau tetes gunungnya berapa? Atau dalam itu berapa? Halo? Satu, Pak. Satu, betul. Atau sebenarnya bukan satu yang paling banyak. Atau berapa jumlah gunungnya? Tetes. Halo? Dua, Pak. Dua, Arifah ya. Dua ya. Jadi ada populasi populasi sebelum dan sesudah. Kita mau uji nih, ya. Sebelum ya mu1 kan tadi ya, dan mu2 kan tadi mu1 dan mu2. Gunungnya mu1 dan mu2. Bagaimana? Apakah sama tadi ya atau berbeda? Dua ya. Kalau satu saja gunungnya boleh terhadap sesuatu yang dianggap standar. Oke. Nah, berarti perbedaan analisis varian dengan uji tes sudah jelas di sini. Ya, kalau ditanya dalam objective test, apa bedanya? Kalau tes itu sampelnya itu satu atau dua sampel dari populasi, sedangkan analisis varian lebih dari dua ya. Jadi di hipotesis 3 atau lebih yang saling bebas. Nah, ingat lagi apalagi yang bebas dan tidak bebas. Ya. Kemarin di analisa T-test ditanya lagi di objective test, apa itu bebas, apa itu tidak bebas, harus bisa jawab ya. Kira-kira yang bebas itu adalah sampelnya itu bebas, tidak terikat satu sama lain. Kalau yang tidak bebas atau dependent atau pair namanya, itu dia berasal dari populasi yang sama yang dites sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dan sesudah ini dari barang yang sama, berarti dia tidak bebas sama sekali. Jadi dia terikat. Ya, maka pair namanya, pair sample t-test, satu lagi independent. Yang pair itu disebut dependent ya. Kalau ANOVA itu semuanya dikategorikan bebas sampelnya. Ya. Nah, jadi asumsinya dia tetap bebas dan diskusinya yang lain adalah populasinya terdistribusi normal. Jadi dia masih sesuatu dengan gambaran Gunung Singgalang ini. Ya, terdistribusi normal itu apa Pak? Itu terdistribusi yang
yang normal, semua asumsinya ya, nilai Anda, ujian Anda, tinggi Anda itu terdistribusi normal. Kalau dibuat distribusinya sedunia, tinggi orang itu ya kayak Gunung Singgalang atau se-Indonesia. Ada yang banyak di tengah, sedikit yang pendek sekali, ada yang tinggi sekali sedikit jumlahnya. Ya, kalau nilai Anda itu barangkali di tengah-tengahnya sekitar 60-70. Ada yang mungkin dapat 100 sedikit, tidak banyak, atau yang dapat 0 atau 10 sedikit. Itu yang terdistribusi normal, ya. Oke. Nah, kadang-kadang nilainya E saja, Pak. Ah, itu tidak terdistribusi normal itu ya. Atau A saja, Pak. Itu tidak terdistribusi normal. Itu aneh distribusinya. Arti ada sesuatu keanehan. Ya. Pertama bisa jadi mahasiswanya mengajarnya belajarnya nggak benar, banyak tugas nggak belajar sama sekali, itu aneh juga. Atau dosennya nggak diperiksa-periksa, dikasih aja nilai A semuanya. Walaupun apapun jawaban mahasiswa, itu aneh juga. Maka itu tidak terdistribusi. Jadi kalau soalnya objektif tes betul-betul diajar dengan baik, dibuat soal yang betul-betul baik, diuji ke mahasiswa, nanti hasilnya umumnya distribusi normal. Kalau saya melakukan objektif test atau multiple choice, hampir rata-rata bentuknya Gunung Singgalang ini. Ya, tidak pernah ada dapat A sama sekali. Jadi jangan kalau dalam suatu kejadian, kalau Anda melihat nilainya semuanya A atau semuanya E, itu pasti ada sesuatu yang tidak normal. Ya, itu pasti, itu secara statistik mengatakan begitu. Pasti ada sesuatu yang nggak normal. Mungkin dosennya yang salah, ngasih aja A, atau dosennya ngasih aja E, atau mahasiswanya sama sekali nggak tahu ujian, dikasih ujian, nggak tahu kelelapan, dapat E semua. Itu kan nggak normal. Kalau sudah dikasih tahu dengan benar, nah, itu ujinya distribusi normal. Oke ya. Baik. Nah, kita jadi bedanya ANOVA dengan TETES apa? Bedanya cuma populasinya. Populasinya kalau TETES 2 atau 1 kata Arifah. Ya, kalau ANOVA lebih dari itu. 3. Maka gunungnya banyak simbolnya ya. Oke. Nah, hipotesisnya tentu sama ya. Jadi H0 yang H0 ini dia akan diterima kalau mu-nya, mu yang banyak tadi tidak 2 ya, 3 atau 4 dan seterusnya itu sama. Atau sebaliknya, hipotesis yang ditolak atau tidak diterima itu adalah kalau dia atau H1 adalah kalau dia ini harganya tidak sama. Salah satunya sajalah. Ya, ada rata-rata. Salah satu berarti. Jadi harga rata-rata ini mu ini atau dengan mu ini mungkin ini sama, ini tidak sama. Nah, kalau ada saja yang tidak sama, maka hipotesis satu atau hipotesis alternatif yang benar. Nah, itu yang benar. Artinya apa? Kalau saya dalam pengujian saya melakukan ANOVA, maka dan tugas akhir saya judulnya dikasih Pak Gun menguji pengaruh, berarti saya mengharapkan ininya yang betul ya, yang bukan yang di atas. Bukan kalau sama berarti percobaan saya boleh dikatakan tidak berhasil karena Pak Gun mengharapkan ada pengaruh. Kalau ada pengaruh berarti mu1 tidak sama dengan mu2 atau tidak sama dengan mu3. Tidak sama dia. Maka itu ada pengaruh. Kalau sama saja nggak ada pengaruh. Sebelumnya dikasih ini sama aja dengan dikasih ini. Nggak ada pengaruh. Atau mungkin Pak Gun mengatakan, coba buktikan tidak ada pengaruh. Ah, itu boleh. Atau Pak, ini yang lain. Baru kita mengharapkan H0-nya yang benar. Ya, oke. Ini logika sekali ya, logika sekali. Oke, ini bagaimana cara menyelesaikannya. Ini agak membingungkan Anda sedikit, tapi tidak apa-apa. Jadi ada
beberapa populasi, ya sampai K populasi, berarti kan lebih dari 3 itu kan bisa 10, bisa 11, bisa 20, bisa banyak, bisa K. Nah, dalam teorinya dicari totalnya, ya dicari sigmanya di sini, ya. Terus ada ukuran sampel. Nah, nanti total dibagi urutan sampel dapat rata-ratanya. Ini rata-rata dari sampel. Nah, ini cara mengolahnya saja. Ini nggak penting. Nah, cara mencarinya, maka ada 3 parameter yang penting. Nah, ini juga agak bingung, dan tapi tidak apalah, kita coba aja cepat-cepat ini. Maka kita mencari pertama sum of square total. Nah, ingat aja lah, apa itu nanti rumusnya ini. Apakah perlu dihafal rumusnya, Pak? Boleh Anda catat, boleh. Kalau ujian boleh Anda contekan, ini tidak masalah. Bukan rumus yang pentingnya, ya. Terus ada sum of square between group. Nah, di dalam grup between ini antara, ya. Ada lagi square within group, di antara grup. Within ini di dalam, ini di antara. Jadi kalau between ini yang seperti ini, di antara ini dan ini, populasi ini dan ini. Kalau within ini variasi di dalam dia sendiri. Di dalam dia sendiri. Populasi di dalam dia sendiri. Di dalam distribusi di dalam distribusi normal itu sendiri. Di dalam variasi di dalam distribusi normal itu sendiri. Dalam populasi itu sendiri. Nah, ada rumus-rumus seperti ini. Ya. Nah, rumus ini mengingatkan saya pada kasus seperti ini. Statistik itu selalu seperti ini dia membayangkannya. Jadi kalau saya lebih baik kasih Anda, mungkin kasih contoh ini ya. Saya kasih contoh statistik itu ini. Ya, saya bersihkan dulu lah. Nah, ini saya kasih bersihkan dulu. Jadi dalam statistik misalnya ada data X1, X2, X3, 3. Ya, angkanya 2, 2, 2 misalnya. Ya. 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 Oke, jadi sebentar ini ada ya 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Nah, dalam statistik selalu dia membandingkan bagaimana kalau supaya angka itu bisa benar dia kuadratkan. Ya, jadi dia buat ini sebentar ya, di sini dia buat kuadratnya di sini. Ini dalam statistik tuh idenya begini sebenarnya. Dia kasih kuadrat di sini. Nah, jadi kalau 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikuadratkan jadi 4, ini jadi 4. Kan begitu ya dalam statistik. Nah, atau di total ini, kalau di total sini 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Nah, 6. Nah, 6. Nah, kemudian bentar ya, saya 6 ya. Nah, ini namanya sigma. Sigma ini namanya sigma XI namanya. Ya. Ini XI dikuadratkan, ya. Nah, dia selalu membandingkan nanti statistik itu kira-kira dalam performa apanya, sigma XI ini dibagi dengan jumlahnya dibandingkan terhadap XI kuadrat yang disigmakan. Disigmakan. Nah, selalu itu. Bagaimana hasilnya? Nah, kalau data seperti ini harusnya sama nilainya ya, karena 222. Artinya cobalah kita cari ya, misalnya yang inilah yang
ini intermezzo aja sebenarnya. Ini kita cari ya. Ini kan sigma XI-nya kan 6. Jadi 6, maaf, 6-nya yang dikuadratkan rumusnya begini selalu ya. Selalu maaf, saya salah. Selalu dikuadratkan dulu. Ini jadi 6 dikuadratkan dibagi dengan N jumlah sampelnya. 3 ya. 36 12, Pak. halo? 12 ya? Oke, 12. Nah, dibandingkan dengan ini. Ini berapa juga kalau sigmanya? Kita sigmakan ini semua. Juga 12. Berarti nilai ini sama dengan ini, karena datanya sama. Nah, di statistik selalu dilihat nilai itu. Nah, kalau Anda, ini agak filosofis ya. Kalau misalnya X1, X2, X3-nya itu kita ubah sedikit, 2, 2, 3 sedikit ya. Nanti berbeda itu. Coba Anda aja cari. Ini sigmanya berapa ya? Sigma XI-nya 7 ya. 7. Jadi nanti 7 kuadrat, ya kita ambil rumus seperti ini ya, bagi 3. Berapa itu? 49 dibagi 3. 49 bagi 3, 16,3. Nah, ini hasilnya. Nah, tapi kalau dikuadratkan berapa? Jadi ini 4, ini 4, ini berapa nih? Kuadratkan jadi 9. Nah, ini total ini di sigma ini. Di sigma 88 jadi 17. Nah, sudah mulai berselisih nilai ini. Nah, dalam statistik itu selalu nilai-nilai selisih ini yang dia lihat untuk melihat karakteristik dari sampel kira-kira. Ini sudah agak filosofis sebenarnya ya, ini penerangannya agak jelas. Sehingga rumus-rumusnya nanti membandingkan ini nih. Ya, kalau Anda lihat rumus-rumus ini tadi. Nah, dia bandingkan ini, dia sigmanya dikuadratkan dengan totalnya yang dikuadratkan dibagi N. Ini yang ini sama dengan yang ini nih. Ya, sama yang ini. Sedangkan yang ininya, yang ini sama dengan ininya. Yang ini. Selalu sama rumusnya. Dia lihat rumus yang lain-lain sama dia. Karakteristik rumusnya hampir sama. Ini untuk mengerti rumusnya saja. Ya, tapi ini tidak pernah dijelaskan. Tapi saya ingin menjelaskan supaya Anda sedikit mengerti, walaupun barangkali Anda masih meragu ya. Tidak apa-apa. Nah, ini contoh tadi ya sebenarnya yang tadi ilustrasi tadi. Nah, ini rumusnya. Yang seperti ini rumus yang sama lah ya. Rumus yang sama seperti tadi. Saya ulang lagi. Rumusnya sama seperti tadi. Ini ada 3 rumus. Nah, ini ada 3 rumus yang sama nih. Ini sama tadi. Ini sama. Nah, Anda lihat karakteristiknya ada seperti yang saya bilang tadi, selalu ada yang dikuadratkan dibagi N dengan sesuatu yang dikuadratkan disigmakan, begitu kira-kira. Selalu itu dalam hitungan statistik. Kemudian ujung-ujungnya nanti didapatkan sebuah faktor rasio namanya, ya. Ya, nanti kita kasih dalam contoh saja rumus-rumus ini. Nah, tapi yang penting bagi Anda ketahui, suatu faktorasi yang disebut dengan F. F ini singkatan dari nama orang sebenarnya, Fisher namanya. Penemu ANOVA ini namanya Fisher. Atau disebut juga Fisher test. Nah, cara yang sama, kalau kemarin Anda T tabel dan T hitung, cara yang sama juga di ANOVA. Fisher tabel dan Fisher hitung. Nah, kalau dia begini-begini, bagaimana? Sama persis dengan tes kemarin. Jadi dasar teorinya persis sama dengan tes kemarin. Jadi Fisher test itu adalah hasilnya sebenarnya membandingkan variasi between di antara grup dibandingkan di dalam grup itu. Ya, ada yang di dalam grup ini, ada yang antar grup ini, atau between, ini between. Ini between, ini within. Kira-kira
maka didapatlah suatu koefisien Fisher namanya, atau F-test. Nah, itu nanti dibandingkan. Saya sengaja memberikan rumus yang rumit ini, tetapi nanti dalam contoh soal kita coba permudah. Jadi kita mengerti rumus yang rumit ini, yang susah Anda membaca ya, sigma JI 1 sampai K itu gimana Pak? Ya, kita coba di dalam contoh soal, itu lebih mudah. Maka tolong diperhatikan betul contoh-contoh soal ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi mahasiswa sudah melihat semua contoh soal ini? Bisa? Halo? Bisa ya? Oke. Jadi soalnya adalah seorang guru SMA mengadakan penelitian. Nah, ini kebetulan saya mengambil soalnya di dalam supaya mengerti Anda tidak di bidang teknik mesin, tapi nanti contoh yang lain di bidang teknik mesin. Ini di bidang SMA atau di UNP lah, ya, mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode. Ada metode A, ada metode B, ada metode C. Nah, setelah metode itu dilaksanakan, maka siswanya dilihat hasil belajarnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa yang diambil. Ini sedikit sekali ya, tapi tidak apa-apa, lanjut contoh soal. Ada 4 mahasiswa yang dilihat, ya. 4 mahasiswanya ya, yang di sini beda, yang di sini beda, yang di sini beda mahasiswa. Jadi independen dia. Inilah hasilnya, nilai hasil belajar metode A, metode B, dan metode C. Ingat, kalau 2 metode saja yang Anda uji, maka metode kita pakai cara apa kemarin kalau 2 saja? Halo? Yang tetes, Pak. Nah, Arifah selalu, saya catat Arifah selalu menjawab. Benar, tetes. Tapi karena ini 3, maka tetes nggak bisa lagi. Maka itulah pakai ANOVA. Nah, kan nggak tahu kan alasan kenapa? Karena 3, Pak. Karena 3 metode. Nah, sekarang buktikan metode ini. Apakah metode pengajaran ABC ini sama saja metodenya? Kalau sama aja, artinya mu1, mu2, dan mu3-nya sama saja, atau tidak sama. Ada metode yang lebih membuat mahasiswa nilainya naik dibandingkan metode yang satu. Nah, itu aja kesimpulannya. Kalau sama saja, H0-nya yang benar. H0-nya yang benar. H0. Kalau tidak sama antara satu metode dengan metode yang lain, H1-nya atau H alternatifnya yang benar. Ya, H1 atau H alternatif ya, yang benar. Nah, kita uji ini untuk alfa 0,05 ya. Nah, ini nanti alfa ini penting juga nih, nanti ada pengertian, nanti catat aja sebentar namanya p value nanti ya, p value seperti ini nih. Nilai p value dalam bahasa Inggrisnya. Nanti p value ini sangat ditentukan kalau nilai alfa ini. Ya, alfa 0,5. Artinya 95% pengujian kita anggap confidence. Saya percaya. Berarti yang saya tidak percaya itu 5% aja atau 0,05 gitu ya. Oke ya, sekali lagi hipotesisnya apa? Hipotesis 0 kalau dia sama saja metodenya. Nah, kalau hipotesis 1 yang benar, maka ada dari metode itu yang tidak sama. Ya, jadi ada. Jadi mungkin ini mu1 tidak sama dengan mu2, tetapi mu1 sama dengan mu3. Misalnya begitu. Ya. Jadi ada saja satu-satu yang tidak sama, itu maka yang ininya yang bernilai benar. Nah, nanti setelah itu buat kesimpulan tugas akhirnya. Selesai Anda tugas akhir dengan metode statistik seperti ini. Ini banyak selalu dilakukan teman Anda di perguruan tinggi, di mana? Di program studi lain, di manajemen, ekonomi, di politik.
Di pertanian paling banyak, peternakan paling banyak ya. Apa aja kasusnya Pak? Banyak ya. Misalnya di ekonomi ya, misalnya apakah yang seperti contoh kemarin, pemberian kursus meningkatkan volume penjualan. Itu di marketing kuliahnya ya. Nah, apakah pemberian insentif ekonomi ini bisa meningkatkan meningkatkan atau tidak terhadap laju permintaan konsumen. Nah, itu kalau di FISIP atau di mana banyak sekali. Apakah kampanye mempengaruhi terhadap pemilihan suara? Apakah hoax mempengaruhi terhadap penurunan suara? Bisa diuji semua, berpengaruh atau tidak? Banyak sekali. Jadi hampir semua teman-teman Anda yang ada di tempat lain itu pakai statistik. Di mesin ini agak kurang ini sebenarnya, kurang dihayati karena dosen-dosennya setahu saya dulu tidak belajar statistik hampir semuanya yang zaman-zaman dulu itu. Di mana semua orang perguruan tinggi lain program studinya belajar statistik. Nah, ya, statistik ini kuliah seprodi Unan ini ya, di mana-mana ada kuliah statistik. Hanya di mesin ini yang agak kurang ini mulai harus dilatih nih ilmu-ilmu statistiknya. Oke. Baik. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Tadi ada 3 ini datanya. Datanya ada 4 data A, B, dan C. Jumlah data semuanya tentu 12. Ada 3 sampel. Ya, 3 sampel ya yang mewakili 3 populasi. Nah, ada 12 data, masing-masing sampel ada 4. Nah, kemudian kita apakan? Nah, kita masing-masing data itu kita kuadratkan seperti yang saya bilang tadi, seperti metode yang ini tadi ya, yang saya ajarkan di sini tadi, yang ini nih, yang gambar ini saya dikuadratkan seperti ini, kuadratkan dibandingkan yang dengan tanpa kuadrat nanti, dicari di totalnya ini. Nah, selalu begitu ilmu statistik itu. Oke, sama dengan ini kita kuadratkan. Nah, inilah nilai A itu ya. A tersebut si sampel A, kuadratkan datanya. Ini kuadrat, 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 kuadrat. Nah, ini kita total. Nah, sesuatu ada yang ditotalkan, sigma total ini. Sigma total, sigma total. Sigma total atau sigma ini. Ada yang ditotalkan. Ya. Terus dibandingkan nilainya. Nanti biasanya dibandingkan nilainya, ya. Oke. Baik, yang B juga sama. Kita buat data B, kita kuadratkan, kita total. Ya, sekali lagi kita total di sini. Nah, yang kuadratnya ini juga ditotal. Seperti tadi sini, seperti contoh yang saya berikan tadi. Ya. Kuadratnya di total. Sebentar ya, saya ada telepon. Sebentar ya. Saya Oke, makasih. Baik ya, masih hadir sini ya. Jadi kemudian
Sama ya, data C dengan langkah yang sama. Ya, sudah suara saya bisa didengar lagi ya. Ya, data yang sama ini dikuadratkan juga, ditotal segala macam. Nah, kemudian kita cari 3 parameter yang saya sebut tadi. SST, SSB. SSB ini adalah between, dan kemudian yang SSW ini adalah within. Jadi yang 2 ini yang penting ini mencarinya. Yang 2 ini. 2 ini dicari dari pertama yang totalnya, SST, T-nya. T ini total, yang B ini between, ini within, B ini within ya. Nah, selalu dia membandingkan ya. Jadi ya dia bandingkan sesuatu harga yang didapat dengan yang merah. Ya, yang merah ini kan ini di total ini dibandingkan terhadap ini yang dikuadratkan, ini yang dikuadratkan dibagi terhadap jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampelnya yaitu 12 di sini. Ada total ini. Dapatlah nih 384. Nah, ada nilainya. Berarti ada satu varian ya. Kalau harganya 0 berarti tadi yang kayak 12 tadi. Kayak 12 tadi ada contoh ya. Ini 12 ya. 12 nanti kalau dikurangi 0 nilainya, karena datanya sama ini 2222 tadi ya. Karena datanya tidak bervariasi, maka ada nilainya. Selalu begitu kira-kira statistik. Kemudian kita cari sesuatu yang between. Nah, between-nya bagaimana caranya? Anda ini nilainya dikuadratkan, ini nilainya dikuadratkan, ini nilainya dikuadratkan. Ya, sesuai dengan rumus ini nilainya dikuadratkan, disigmakan, dibagi n, bagi 4, dikurangi total ini. Ini totalnya. Di totalnya hampir semuanya sama ya, ditotalkan ini dapat ini. Ya. Dikuadratkan, dibagi total sampel semua. Ya 12. Ini dapatnya. Angka ini. Kira begitu. Kemudian untuk mendapatkan within-nya, nilai ini dikurangi ini. Nah, nilai ini dikurangi ini, dapat ini. Nah, sehingga kita dapat 2 angka yang penting di sini. Between dan within. Ya. Nah, Anda bagi nilai ini. Ya, Anda bagi. Nah, ini yang angka tadi, between dan within. Ya, sama ya tadi ya. Ya. Nah, ini kalau yang between group, nah ini penting ini penting ini kalau yang between group kan ada grupnya, ada 3 sampel ya, 1, 2, 3 ABC gitu ya. Between group maka derajat kebebasannya dikurangi 1. Nah, ini ada banyaknya. Ada 3 sampel dikurangi 1, jadi 2. Maka nilai rata-ratanya nanti yang nilai ini dibagi 2. Nanti ini bisa Anda, ini nilainya, ini nilai ini, ya. Kemudian yang within group, di dalam grup itu sendiri datanya ada 12 kan tadi. Nah, dikurangi setiapnya itu 111 karena 3 jadi 3. Jadi 9. Nah, maka nilai ini dibagi 9 di sini. Nah, ini dapat 17. Ya, dapat dia. Nah, ini. Nah, dari nilai ini dibagi. Ini bagi ini. Dapat suatu angka seperti sama dengan T hitung pada kemarin. Kalau ini F. F ini singkatan dari Fisher. Angka Fisher-nya, nilai Fisher-nya. Ya. 6,29. Dibandingkan nilai Fisher kalau dia ditabelkan. Nah, gitu. Kalau dia ditabelkan. Berarti kita dapat angkanya tadi berapa? 6,29. Ini dia. Ini nilai dia. Tabelnya berapa? Di sini dapat 4,26. Nah, dilihat tabelnya. Nah, cari tabel Fisher, nanti saya kasih tahu tabelnya. Ini.
untuk derajat kebebasannya ini sesuai dengan yang di between grupnya itu kan 3 grup dikurangi 1, 2. Ini between ini between, dan ini within grupnya, withinnya adalah total data semuanya ada 12, dan masing-masing data ada 3 sampel ya. 3 itu dikurangi 1, jadi kurang 3 jadi 9. 3 gitu. Nah, jadi cara melihatnya ya yang pertama itu yang di 2 dibandingkan terhadap yang 9 ini. Ketemu di 4,26. Nah, maka Fisher yang tabelnya adalah 4, maka nilai 6,26 ini berada di sini. Nah, sekali lagi kalau yang apa namanya yang tetes kita pakai 2 tile, ekornya 2. Kalau yang ANOVA ekornya cuma 1. Jadi nggak ada yang di sininya, nggak ada. Nah, ini saja ya. Maka ini yang 5%, daerah 5%, ini daerah 95%. Ini daerah mu1 sama dengan mu2. Berarti yang benar itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3 karena dia 3 sampel. Ya. Maka hipotesis nolnya ini bukan diterima nih, kalau diterima sini ya hipotesis nolnya yang diterima itu ditolak. Hipotesis nolnya yang diterima itu ditolak. Ini salah pengertian ini. Saya takut salah pengertian ini. Jadi H0-nya ini tolak. Yang benar itu adalah H1. Karena dia berada di daerah atau hipotesis alternatif yang benar. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya artinya kalau yang itu itulah bahwa ketiga metode ini ada sama saja atau tidak sama. Nah, kesimpulannya. Halo? Tidak Halo? sama, Pak. Tidak Tidak sama, Pak. Ya. Metode itu tidak sama. Artinya kesimpulannya lagi bahwa metode A dan B dan C itu berbeda. Ada yang lebih baik, ada yang lebih kurang bagus, gitu loh. Nah, kalau Anda mengunggulkan yang C lebih bagus, berarti terbukti bahwa kesimpulan metode yang C ini berbeda, lebih baik pengaruhnya. Nah, oke. Lulus Anda di UNP. Nah, ini main lulus tidak lulus begini aja, tapi mungkin sampelnya tidak 4 ya. Mungkin 40 siswa. Udah lulus. Ya, Anda lulus di sana. Maka banyak mahasiswa UNP lulus ya gini aja. Akhir-akhirnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya metode ini ya, nilai-nilai ini ya bisa dengan mudah dicari di apa namanya di Excel ya. Jadi kalau di Excel itu sama dengan kemarin juga ada tetes, sebenarnya ada Excelnya itu. Nah, sekarang saya cobakan di Excel. Berapa mudahnya kita melihat di Excel cara ini ya. Sekarang saya mau kita cobalah di Excel cara yang tadi, kita ulang lagi. Saya sengaja kok nggak mau dia. Oke. Sudah nampak Excel saya? Halo? Ya, halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang saya coba yang tadinya kalau di Excel lebih cepat Anda mencarinya. Jadi saya mau mengajarkan mahasiswa cara mudah aja. Saya coba sorot ini, data ini. Ya, saya cari di Excel. Yang tadi itu paling mudahnya di Excel sebenarnya. Jadi
Ya, kalau Excel nggak usah ya oke lah. Jadi ini ya oke. Ini kan belum diketahui ya kalau di Excel ya. Tentu ini satu lagi tambah ini ya. Nah, ini. Kalau di Excel Anda mudah mencari tadi ya. Ya, cukup ini 70. Nah, pakai begini ya, pakai tudung ini, pakai tudung mana tudung ini? Tudungnya mana? Saya nggak nampak lagi nih. Ya, di tudung ini, lihat di sini ya, kuadrat. Dah, cepat ini. Nah, kalau di Excel tinggal cepat aja. Copy ya. Ini tudungnya ini di kuadratkan mana tudung tadi? Nah, tudung 2. Nah, kuadrat ya, mudah sekali Anda mencari di Excel. Dan seterusnya sama dengan tadi. Ini saya ingin mengatakan bukan dengan Excel ini semuanya cepat. Nah, ini benar apa? Anda perlu sigma ini. Nah, cari isi. Sum. Dah. Ini dapat ini. Ya, ini kurang besar ya. 16 areal. Kita coba 16 areal. Ini saya ulang lagi dengan Excel. Nah, yang ini copy aja lagi ke sini. Sama dia. Copy lagi ke sini. Nah, sama dia. Ini artinya sigmanya ya, total dari ini. Ya. Kemudian kita harus cari sigmanya juga nih. Ini. Ya, sigma. Copy aja lah semuanya ini. Copy ini. Copy. Ya, itu aja. Nah, ya kan? Nanti ya Anda butuh sigma ini ya. Ini tambah ini Nah, dapat lagi. Nah, kemudian dia cari aja lagi seperti yang metode tadi ya, seperti ini ya, mencari ini ya, di sigmanya ini dikurangi dengan kalau ininya yang dibagi-bagi 12 ya, yang SST ya. Jadi SST ya mudah, SST sini ya ini. Nah, ini tambah ini kan gitu ya. Tambah ini kurung dikurangi apa? Ini. Nah, ininya disigmakan. Pangkat 2 dibagi dengan jumlah datanya 12. Nah, ini 384. Cek di sini betul nggak 384? Nah, sama kan? 384. Mudah. Nah, kalau SSB-nya gimana? Ya, sama. Ininya dikuadratkan. Ya. Kok dibagi 4 ini? Harusnya bagi 3 ya nih. Bagi 4 ya. N-nya 3, N-nya 4 ya, betul. 4 buah datanya ya. Oke. Ini terhadap ini. Nah, ini sama ini. Ya. Ini dikuadratkan di mana efeknya dibagi dengan ini. Ya, semua SSB-nya. SSB. Ya. Jadi gimana tadi? Ini nilai ini dikuadratkan. Kuadratkan tambah nilai ini dikuadratkan tambah nilai ini dikuadratkan dibagi berapa? Di jumlah 4 ya. Dikurangi dengan ini aja lah dulu. Ini dikurangi dengan ininya. Ini dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, bagaimana dikurangi? Ini hasil ini dikurangi ini dikurangi ini. Inilah dia 223. Nah, 223. Ya, dan seterusnya. Nanti cari dengan cepat ini. Nah, saya bukan mau mengajarkan ini di Excel ya. Saya mau mengajarkan cara di Excel dengan cepat mencari ANOVA atau ketetes cara cepatnya atau mengujinya. Nah, yang saya butuhkan di Excel itu sebenarnya saya tambah sini ya. Yang saya butuhkan ini aja nih, saya delete.
Oke. Nah, data aslinya saja saya butuh. Ya. Kemudian di data, saya klik, ada nih data analisis. Kalau tidak ada, ada caranya nih di memasukkan menu data analisis. Di data analisis ada seluruh yang kita bicarakan secara statistik ya. Ya, misalnya korelasi nanti kita bicarakan juga, histogram ya. Nah, kemarin tetes. Nampak Anda? Nampak? Tetes ada ya? Bisa dapat cari dengan tetes, tapi lupa saya. Ada Z yang diajarkan Pak Hasnam juga ada di sini. Z. Ingat ya, Z, tetes. Nah, hari ini kita belajar apa? ANOVA. Ini ada 3, 1, 2, 3 ANOVA di sini. Nah, kita pakai yang paling sederhana. Klik itu ANOVA single factor, oke. Pilih yang 0,023 alfanya atau P value-nya. Range-nya mana? Range-nya ketiga datanya aja. Nah, Anda klik di sini oke, keluarlah hasilnya. Itulah hasilnya. Inilah hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Nah, ini apanya? Mana ya? Tadi ada between dan within. Nah, between grupnya 223. Betul nggak 223? Ini dia. Mana tadi? Betul nggak 223? Sini. 223. Betul nggak? Nah, betul. Within-nya 161. Betul nggak 161? Betul. Ya. Betul nggak Fisher test-nya 6,20? Cek lagi di sini. 6,2. Betul. Sama. Ya, tinggal sekali klik aja. Betul nggak? Ya udah. T-tabelnya gimana? Ya, ini disebut peta tabel ini F kritis atau ini F-nya Fisher testnya, Fisher angka nilai Fisher-nya, ini Fisher kritisnya atau Fisher tabelnya. Betul nggak? Dari sini. 4,26. Betul. 4,26. Betul. 4,256. Ya, 4,26. Betul. Nah, dua ini. Sama kan? Nah, berarti kan ini nilai ini dan nilai ini. Berarti ini 4,26 ya, begitu ya. Sedangkan dia berada di daerah si warna hijau di sini yaitu 6,20 di daerah penolakan. Betul ya. Nah, Anda juga bisa mencari, nah yang terpenting sebenarnya di dalam apa namanya, dalam membaca ini adalah nilai P value-nya. Nah, P value-nya. Nah, P value-nya biasanya di mana-mana nanti P value-nya aja yang dilihat orang. Nah, jadi dibandingkan terhadap apa? Dibandingkan terhadap P value di mana alfanya adalah berapa alfanya? Masih ingat? Siapa yang saya mau tahu siapa yang masih ini? Berapa alfa kita? Halo? Berapa alfa kita? 0,05. Betul, 0,05. 5. Ini P value kita sebenarnya, ini nilainya ya. Maka P value kita berada di mana dia? Apakah di sini di H0 atau berada di sini di H1 dia berada? P value kita dapatnya 0,02. Di mana dia berada kira-kira? Di H1 atau di H0? Di mana? Di mana dia berada? Ini nilai ini. Di mana dia berada? Di H1 atau di H0? Coba tolong saya. 0,02 itu berada di H1 atau di H0? Kecil atau besar terhadap P value? Halo? Kecil enggak atau besar terhadap alfanya ini?
Jadi p-value-nya bagaimana? Apakah p-value-nya besar terhadap 0,05, kecil, nih kecil ya, atau p-value-nya besar nilainya? Mana yang benar? Besar atau kecil terhadap 0,05? Hah? Kecil, Pak. Kecil, berarti yang ini ya, yang ini yang benar. Berarti dia berada di sini nih. Di sini dia berada. Sama dengan yang di atas. Kecil. Kalau kecil berarti yang ditolaknya benar. Ditolaknya yang diterima. H1-nya yang benar, H0-nya ditolak. Ya, hipotesis nolnya ya tidak sesuai. Artinya apa? Sama. Ya, jadi kesimpulannya sama. Ini kita. Jadi artinya dengan sekali klik data tersebut Anda dapat p-value-nya. Sekali lagi, p-value ini yang terpenting dilihat pada pengujian statistik. Ya, tadi saya menerangkan F-nya, oke lah. Ya, tetapi dalam hitungan itu. Tetapi kalau di dalam Excel, ini juga bisa dilihat, tetapi biasanya, ini biasanya ya, dalam statistik orang melihat p-value-nya. Di mana nilai p-value-nya terhadap 0,05? Kalau dia kecil, maka yang di sininya yang di daerah ininya yang diterima. Jadi hipotesis satunya yang oke, hipotesis nolnya yang ditolak. Ini dari p-value. Ya. Jadi dengan sekali klik jadilah itu barang. Ya, dengan skala. Jadi misalnya saya ngajari membuat PR Anda, jadi silakan karena besok kita tidak kuliah karena saya lihat minggu tidak ini. Misalnya ini PR-nya. Ya, ini PR. Ini Anda kegiatan pakai PR ya. Jadi ini PR di mesin. Jadi anak mesin itu menguji bahan bakar. Ada 3 bahan bakar A, B, C. Ini PR ya. Di mana A itu adalah biodiesel dengan 5% campuran ini CPO. Yang B itu 7,5% campuran CPO. Sedangkan yang C itu 10%. Ya. Nah, pakai satu merek mobil diuji. Yang diuji apa? Yang diuji adalah pemakaian BBM-nya. Untuk 1 liter. Berapa kilo dia bisa. Nah, dapat angka ini. Bahan bakar C sekian. Nah, sekarang Anda mau tahu nih, apakah bahan bakar dengan perbandingan sampai dengan 10% ini bisa berpengaruh terhadap kilometer? Atau sama saja? Sama saja. Anda bisa dengan 1 detik mengerjakan ini dengan pakai Excel. 1 detik ya, 1 detik. Caranya 1 detik itu gimana? 1 detik ya, ini copy, 1 detik ya. Oke, copy ke sini. Ini belum dikerjakan. Nah, ini bahan bakar tadi ya. 1 detiknya di mana? Nah, ini 1 detik ya. Ngerjain soal 1 detik ini. Caranya adalah ini. Klik di data, ya. Pakai data analisis, ANOVA single factor, oke. Dah. Ya, 0,05 ini oke. Nah, sorot ini. Ketika Anda tekan oke, jadilah hasilnya. 1 detik ya. Klik 1 detik, oke. Ini hasilnya. Nah, sekarang interpretasi hasil yang paling mahal. Anda kan seorang engineer. Dapat p-value-nya adalah ini. 0,03. Nah, apa kesimpulan Anda? Sekarang saya mau tahu sebelum akhir kuliah kita. 0,05. Ini sini ya. Ini alfanya. Apa kesimpulannya? Di mana p-value berada? Di H0 atau di H1? Halo? 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 Di H0, Pak. Ya, 1. H1, H1 di H0. Mana? Nih, Di nilai ini H1. berada di mana nih? 0,036 ini berada di mana? Besar, ini daerah besar atau kecil?
kecil. Dari ini. Halo, sekali Besar, lagi. Pak. Besar ya, setuju besar ya. Yang kecil salah semua ya. Berarti dia berada di sini nih. 0,36. Berarti ininya yang benar kan? Ininya salah. Artinya kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang 1, 2, saya. Kesimpulannya siapa yang mau buat kesimpulan di sini? Jadi 3 bahan bakar itu bagaimana kesimpulannya? Halo? Halo? Kesimpulan gimana? Kesimpulannya? Kesimpulan hasil. Kalau ada tesis kan kesimpulannya apa, Dek? Apa kesimpulannya? Halo? Arifah, kesimpulannya? Boleh lihat soalnya tadi lagi, Pak. Ini 3 bahan bakar dengan berbagai macam penambahan dengan 5%, dengan 7%, dengan 10%. Nah, apa kesimpulannya? Kalau di situnya benar, H0-nya. Kesimpulan gimana? Jadi untuk kesimpulannya, Pak, penambahan biodiesel itu tidak mempengaruhi pemakaian BBM per kilometer per liter ya, Pak. Benar ya. Tapi saya tambah sedikit, betul. Penambahan biodiesel sampai dengan 10%, oke ya, mungkin 15% lain ya, sampai dengan 10%, jadi 5, 7,5%, tidak mempengaruhi pemakaian bahan bakar per kilometernya. Jadi sama saja, nggak ada. Logika kita kan yang 10% ini barangkali lebih baik atau lebih turun ya, mungkin lebih turun, lebih rendah. Ternyata tidak. Setuju ya Arifah ya? Setuju? Halo? Setuju, Pak. Nah, setuju. Harusnya ini penting ya. Jadi ini logika Anda menerjemahkan hasil statistik yang mahalnya di kesimpulan. Yang Anda dibayar mahal itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari 3 data pemakaian bahan bakar, Pak, penambahan biodiesel itu ditambah-tambah dia dari 5, 7,5 dan 10%, ternyata pemakaian bakarnya sama aja, Pak. H0-nya benar, Pak. Tidak ada yang melihatkan perbedaan. Ya, perbedaannya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar kilometernya. Nah, kesimpulan ini terbalik dari kesimpulan metode belajar tadi, ya kan? Metode belajar tadi malah sebaliknya. Oke, jadi nomor contoh soal ini saya jadikan PR. Anda PR cari dengan metode manual. Sekarang kan hasilnya saya sudah buktikan dengan metode Excel, 1 klik 1 detik bisa menghasilkan kesimpulan. Nah, tolong buat PR-nya dengan cara manual, dengan cara tadi, nah dibandingkan terhadap metode Excel yang 1 detik ini. Harusnya sama. Oke, itu aja barangkali untuk ini.